Kalau Tuhan sendiri menetapkan hari Sabat itu hari Sabtu, kenapa orang Kristen justru beribadah di hari Minggu? Apakah ini berarti orang Kristen melanggar hukum Tuhan? Atau apakah ada sesuatu yang berubah dalam sejarah iman? Pertanyaan ini sering sekali dipakai untuk menyerang iman Kristen. Tapi kalau kita gali lebih dalam, jawabannya justru membuka satu kebenaran besar, yaitu bahwa iman Kristen bukan sekedar soal hari ibadah, tetapi tentang sebuah peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Mari kita bahas. Yang pertama, asal-usul hari Sabat. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke awal. Dalam kitab Keluaran pasal 20, Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Salah satunya adalah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Kenapa Sabat penting? Karena Sabat mengingatkan pada penciptaan. Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari dan berhenti pada hari ketujuh. Jadi bagi bangsa Israel, Sabat adalah tanda perjanjian dengan Tuhan, hari perhentian dan hari khusus untuk menyembah. Namun perlu dipahami, perintah Sabat ini diberikan secara khusus kepada bangsa Israel sebagai bagian dari hukum Taurat. Bagian kedua, Yesus dan Sabat. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus Kristus bersikap terhadap hari Sabat. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa Sabat itu salah, tetapi Yesus menentang cara orang Farisi memahami hari Sabat. Pada zaman itu, Sabat berubah dari berkat menjadi beban. Orang tidak boleh melakukan apapun, bahkan menolong orang pun bisa dianggap melanggar. Namun Tuhan Yesus berkata, Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya, Sabat bukan untuk mengekang, tetapi untuk memberkati. Tuhan Yesus bahkan menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, mengajar di hari Sabat, dan melakukan kebaikan di hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa inti Sabat adalah kasih dan pemulihan, bukan sekedar aturan. Dan yang lebih mengejutkan, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Dia memiliki otoritas atas hari Sabat itu sendiri. Bagian ketiga, kebangkitan Kristus. Inilah bagian paling penting. Segala sesuatu berubah karena satu peristiwa, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus bangkit pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu. Peristiwa ini kita kenal sebagai Paskah. Kenapa ini penting? Karena kebangkitan adalah kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian, dan awal dari ciptaan yang baru. Jika Sabat mengingatkan kita pada penciptaan lama, maka hari Minggu mengingatkan kita akan penciptaan baru dalam Kristus. Inilah sebabnya gereja mula-mula mulai berkumpul pada hari Minggu, bukan karena melanggar hari Sabat, tetapi karena mereka merayakan sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian keempat, praktek gereja mula-mula. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mulai melihat sebuah pola baru dalam kehidupan orang percaya. Mereka tidak lagi hanya mengikuti kebiasaan lama, tetapi mulai berkumpul pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu. Pada hari itu, mereka memecahkan roti, berdoa, dan bersekutu bersama. Memecahkan roti di sini bukan sekedar makan biasa, tetapi menunjuk pada perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Artinya, setiap pertemuan di hari Minggu bukan hanya berkumpul biasa, tetapi perayaan iman akan Kristus. Bagian kelima, apakah orang Kristen melanggar hari Sabat? Ini pertanyaan yang sering muncul. Dan jawabannya, tidak. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, fokusnya bukan lagi pada hari tertentu. Rasul Paulus menulis bahwa ada orang yang menganggap hari tertentu lebih penting. Ada yang menganggap semua hari sama. Dan masing-masing harus yakin dalam hatinya sendiri. Artinya, hari ibadah bukan lagi hukum yang mengikat, tetapi kebebasan dalam Kristus. Bagian keenam, perbedaan di dalam kekristenan. Menariknya, tidak semua orang Kristen beribadah di hari Minggu. Ada juga yang beribadah di hari Sabtu, sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap pemahaman tentang hari Sabat. Dan itu tidak salah, karena di dalam iman Kristen, perbedaan hari bukanlah sesuatu yang memisahkan, melainkan menunjukkan adanya kebebasan dalam memahami dan menjalani iman. Artinya, yang Tuhan lihat bukan sekedar hari apa kita beribadah,
tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita datang dengan kasih? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena pada akhirnya, inti dari iman Kristen bukan terletak pada hari tertentu, melainkan pada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Bukan soal Sabtu atau Minggu, tetapi apakah kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Jadi, orang Kristen tidak meninggalkan Sabat. Mereka memahami penggenapannya. Sabat berbicara tentang perhentian, dan perhentian sejati itu ditemukan di dalam Kristus. Hari Minggu bukan sekedar hari ibadah, tetapi perayaan bahwa maut sudah dikalahkan dan hidup baru telah dimulai. Kalau kamu diberkati dengan penjelasan ini, jangan lupa like, komen, dan share ke orang lain yang masih bingung tentang hal ini. Dan tulis pendapatmu di komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.